Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Kronika, apa kabar Anda? Kembali lagi tentunya Kronikata di hadapan Anda. Dan kita untuk minggu ini atau untuk bulan ini, di awal bulan Agustus ini kita ada perayaan atau ada hari yang cukup penting. Selain 17 Agustus tentunya, dan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus setiap tahunnya dirayakan yang namanya WBW atau World Breastfeeding Week atau Pekan ASI Sedunia. Ya, jadi kita akan membahas masalah ASI, air susu ibu tentunya. Nah, sebenarnya kenapa sih harus ada pekannya? Kenapa harus dirayakan dalam seminggu di setiap tahunnya? Kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Namira Yusuf. Assalamualaikum Kak Namira. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat Kak ya? Ya. Capek untuk selama 1 minggu ini? Agak full ya, karena Agak full kita ya? meriahkan Pekan ASI Sedunia. Baik. Kak Namira ini juga merupakan divisi humas dan kerjasama dari Aceh Peduli ASI, dan Kak Namira juga konselor menyusui. Jadi buat Anda tentunya kita bahas saja, kita diskusi saja, kita obrol-obrol untuk hari ini kira-kira apa saja sih, atau mungkin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 ini selama sepekan tim Aceh Peduli ASI dan rekan-rekan lain yang merasa bahwa ASI itu perlu akan bergerak ya Kak ya. Baik, saya juga di awal langsung saja Kak, daripada banyak basa-basi, sebenarnya apa sih Kak WBW ini? Kenapa selama 1 pekan? Kenapa nggak 1 hari aja? Ini gimana Kak? Bisa diceritakan sedikit? Ya, makasih Bang Rian. Selamat pagi dan untuk seluruh teman-teman dan Bang Rian. Semoga dalam keadaan sehat semua, dan kita hari ini berjumpa di layar kaca ya. Untuk membahas sedikit tentang WBW, World Breastfeeding Weeks ya, di mana tadi Bang Rian sudah menyampaikan bahwa kok ada seminggu nih sibuknya kita mengkampanyekan pentingnya ASI. Nah, itu di seluruh dunia, bukan Aceh saja atau hanya Indonesia. Jadi seluruh dunia mengkampanyekan bahwa pentingnya ASI. Nah, setiap tahun itu berbeda-beda tema yang diberikan. Nah, untuk tahun ini kita ada temanya itu prioritas untuk bagaimana mendapatkan sistem pendukung atau support system yang mendukung pemberian ASI-nya berkelanjutan. Nah, itu banyak faktornya. Jadi bukan hanya bagaimana cara si ibunya semangat untuk memberikan ASI. Nah, konteks kita di sini adalah mendorong semua ibu menyusui untuk semangat memberikan ASI kepada si bayinya. Tentunya ada supporting system, ada orang-orang yang harus mensupport ya. Tapi nanti itu kita bahas. Sekarang yang mau ditanyakan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai tanggal 7 itu ngapain aja? Ya. Apa Aceh Peduli ASI itu ngapain aja nih selama seminggu ini? Ya, makasih Bang Rian pertanyaannya. Itu kalau untuk Aceh Peduli ASI, apa itu akan melakukan beberapa kegiatan. Mungkin nanti teman-teman bisa ikut bersama nih, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, baik itu melalui jumpa kita di tempat olahraga, mungkin ini saya bocorin sedikit dulu ya. Tempat kita berkumpul, nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan di mana kalau kebiasaan kami adalah berkumpul di CFD untuk memberikan konsultasi gratis. Nah, ibu-ibu ataupun ayah, bunda ataupun nenek yang mau mengetahui sejauh mana manfaat ASI, ada kendala atau ada masalah di dalam proses menyusui, itu bisa langsung datang ke CFD yang ada di Kota Banda Aceh ya, di Jalan Dulbereh ya. Nah, itu bisa langsung konsultasi. Nah, itu juga jadi agenda rutin setiap 2 minggu sekali. Dan kemudian kalau di WBW ini ada beberapa kegiatan event besar, yaitu ada mengumpulkan ibu-ibu yang butuh motivasi atau dukungan ketika menyusui. Kemudian juga ada long march ya. Ini sedikit dibocorkan nih, karena Agustus inilah momen-momennya. Kenapa dibuat tanggal 1 sampai dengan tanggal 7? Karena nanti mungkin ada titik-titik yang berbeda yang akan kita laksanakan. Mungkin fokusnya di satu tempat, itu yang event besar. Nah, yang selebihnya kami karena punya tim banyak, jadi nanti akan melakukannya sekaligus. Tapi nanti di berbagai hari itu di tanggal 7. Malahan ini sebelum tanggal 7 pun, sebelum bulan Agustus, di akhir Juli pun kami sudah mulai menggaungkan Pekan ASI Sedunia. Ya, jadi memang sudah lama ya proses untuk 1 minggu sudah dikerjakan beberapa bulan sebelumnya ya. Benar. Nah, Aceh Peduli ASI mungkin bisa dibocorkan sedikit lah, diceritakan sedikit Kak. Di luar dari WBW ini, apa Aceh Peduli ASI ini ngapain aja nih Kak? Ya, untuk saat ini dan kami terus berkomitmen untuk selalu membantu ibu-ibu menyusui.
baik mulai dari dia ibu hamil ya, kita memberikan edukasi sampai nanti dia melahirkan, menyusui, kemudian sampai pertumbuhan bayi, pemberian makan bayi dan anak PMBA itu mau konsul silahkan. Nah, kami itu ada home visit dan juga ada hospital visit. Jadi bisa kami yang ke rumah atau kami ketika di rumah sakit belum bisa menyusui, kami juga bisa datang ke rumah sakit. Dan kemudian kalau mau konsultasi ke klinik juga bisa. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan murni untuk mendukung ibu-ibu untuk sukses menyusui gitu. Baik itu anak pertama, anak kedua, yang penting apapun kendalanya kita akan memberikan solusi karena untuk memberikan ASI ini bukan otodidak. Yeah. Jadi memang benar saya bisa kok menyusui tanpa harus konsultasi, tapi kita mau memberikan edukasi sebanyak-banyaknya kepada ibu muda atau ibu yang belum pernah punya anak atau mau pernah memberikan ASI kemudian terputus misalnya, mau relaktasi namanya, mau menyusui kembali, itu masih dibolehkan. Bisa kita bantu. Nah, masalah intinya kita mendukung ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Itu yang kita gaung-gaungkan. Oke. Gitu. Jadi tim APA sendiri, tim Aceh Peduli ASI sendiri, selain mengampanyekan itu untuk ASI, kan sebenarnya bisa dikatakan bahwa permasalahan terhadap ibu hamil ya, ibu hamil dan juga ibu menyusui juga banyak, misalnya gizi buruk, stunting, terus juga tadi disampaikan PMBA, pemberian makanan bayi itu juga masih bermasalah, MTBS yang mungkin juga ada kesalahan. Nah, apakah APA juga melakukan itu? Ya, sejauh ini yang kami lakukan adalah setiap kali ada event ataupun ketika dibutuhkan, kami siap untuk membantu pemerintah provinsi maupun Pemda, atau kami juga bersedia apapun untuk memberikan edukasi dan juga mengkampanyekan. Nah, contoh misalnya kita stunting itu kan bukan hanya dikategorikan balita sakit ya. Maksudnya sebelum dia menjurus ke stunting, kita harus menjaga dia mendapatkan gizi yang baik. Nah, kita juga datang ke memberikan edukasi kepada ibu hamil. Nah, jangan sampai ibu ini, bayi yang dalam kandungannya itu bisa mengalami gizi kurang nanti ketika lahir. Nah, disitulah masuk kita sebagai pemberi edukator ya, memberi dukungan kepada seluruh pihak termasuk ibunya untuk semangat saat hamil dan juga saat memberikan ASI gitu. Karena ASI memang termasuk salah satu, dengan memberikan ASI salah satu cara untuk mengurangi angka stunting tentunya. Benar, karena ASI adalah makanan terbaik buat si bayi. Nah, kalau di iklan-iklan itu banyak, berikanlah ini gitu kan, embel-embelnya muncul iklan. Nah, sebenarnya kita sudah Allah perintahkan untuk memberikan ASI kepada anak kita gitu. Makanya kalau kenapa kita memilih jalur untuk memberikan ASI, kenapa kami mengkampanyekan harus ASI? Karena situ adalah makanan pertama yang dikenal oleh si anak. Jadi kalau sudah dapat makanan pertama, kemudian itu adalah nutrisi yang baik kepada si bayi dan itu juga imunitas buat si bayi. Gitu. Termasuk inisiasi menyusui dini itu tadi ya? Lahir langsung kita IMD ya. Iya, oke. Nah, kita berbicara lagi tentang program apa? Sosialisasi atau gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan oleh APA, karena memang kalau tadi kita berbicara tentang 64% cakupan ASI di seluruh Aceh, nah berarti kan memang harus dibangun kesadaran nih, dibangun minimal untuk ibu hamil atau mungkin juga nanti pada 1000 HPH-nya. Ini bagaimana tim-tim APA punya semangat seperti apa sih sehingga harus melakukan hal seperti itu? Iya. 1000 HPK itu ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu kan dimulai dari 0 hari dia hamil sampai dia balita ya, sampai dia umur 2 tahun. Nah, disitulah kenapa kita bergerak di sini untuk menyadarkan atau memberikan dukungan penuh nih. Kalau dari hamil kita menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup yang baik, kita akan melahirkan generasi yang sehat juga. Nah, 64% tadi berarti kan masih ada hutang kita 36% ya, yang tidak bisa mencakup sampai dengan 100%. Mungkin di situ yang harus kita semangat lagi untuk membuat bagaimana kesadaran orang Aceh atau teman-teman kita untuk memberikan ASI kepada bayinya. Jadi kita nggak akan, ini tugas mulia. Gitu. Karena kalau kita mikir apa ya yang bisa saya berikan kepada negara, apa yang bisa saya berikan kepada umat misalnya, salah satunya memberikan edukasi yang tanpa perlu dibayar kita bilang. Tapi mengalirlah pahala kita melalui, ayo Bu, ini kan ASI Bu, Allah kasih ada punya pabrik khusus di wanita, nggak punya di laki-laki, itu tugas kita gitu kan. Nah,
untuk mendukung ini semua tidak bisa si ibu saja atau si apanya saja yang ikut mensupport. Makanya butuh di sini ada nenek, ada suami, ada ipar. Jadi kalau ASI ini kadang sering terpikirkan saya bisa kok kasih ASI ketika muncul kata-kata kalau bahasa saya jamanan hana lagi ya. Nah, gitu kan. Atau dulu ibu bisa kok menyusui tanpa harus gimana gitu. Nah, kalau sekarang kita semakin literasi yang tinggi, kita membaca, mungkin gini mungkin ya harus seperti ini posisinya, atau ketika buntu kita nanya kemana gitu. Sedangkan pengalaman orang tua kita pasti udah tinggi nih. Nah, jadi kalau kita nanya, Bu, dulu gini nggak? Oh, enggak. Nah, kita kan butuh nanya, kok saya dapat yang seperti ini? Nah, makanya kami selaku konselor menyusui memberikan konseling sesuai dengan zaman nih misalnya gitu. Jadi memang itu yang semangat kami memberikan penyuluhan. Itu kami ke desa-desa juga ketika ada event atau ada momen yang kita kolaborasi nih. Karena kalau berdiri sendiri kan tidak mampu. Contoh misalnya seperti hari ini kita jumpa dengan Kronika, kemudian kita juga kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan pemerintah provinsi ketika ada event, kita ikut bergabung gitu. Kalau di Pekan ASI Sedunia ini, kita nanti bisa bareng bersama Ibu PKK atau bersama Ibu PKK di desa ya, ketika mereka ada event pemberian nasi atau ada kegiatan penyuluhan, itu kita bisa merangkul di situ sebagai narasumber gitu. Kalau ibu-ibu posyandu memanggil kawan-kawan apa ketika ada Hari Posyandu untuk memberikan konsultasi penyuluhan itu boleh? Boleh. Kami pernah melakukan di tahun 2024 itu kami menyasar beberapa desa. Itu karena mungkin terbatas. Kalau di Banda Aceh kan 90 desa ya Bang. Nah, jadi kita dan posyandu itu kadang 1 bulan sekali, tapi ada beberapa desa yang sekalian di hari yang sama. Nah, jadi kami di tahun lalu itu ada beberapa desa yang kami datangi, kita berikan penyuluhan di saat itu. Nggak capek, Kak? Alhamdulillah ada banyak tim ya. Jadi mungkin dari 90 desa mungkin bisa tercover 20 udah alhamdulillah gitu. Iya, berarti memang dengan kekuatan penuh tim apa memang membantu untuk turun ke lapangan. Dan itu dari semua profesi. Jadi kalau Abang bilang nggak capek, nggak, kan masih ada yang lain. Mungkin kalau saya kalau tidak bekerja free gitu kan. Cuman saya mengurus rumah tangga, atau ada yang dari dokter kandungan, ada yang dokter anak, ada juga bidan, dosen. Jadi semua profesi bergabung di APA untuk menyukseskan bagaimana ASI ini benar-benar menjadi nutrisi terbaik buat si anak, si bayi gitu. Oke. Jadi nggak pernah lelah ya. Ngeluh belum pernah ya? Ngeluh belum ya. Baik, sesekali boleh. Sesekali boleh ya. Oke, baik rekan Kronika, Kak Namira Yusuf yang seorang konselor, sedikit lagi Kak bisa dibagikan pengalaman nggak kesulitan atau tantangan menjadi seorang konselor ASI semenjak bergabung di APA ini, seperti apa Kak? Iya, kalau untuk kesulitan itu kami membagi waktu. Mungkin beberapa teman-teman ada yang punya profesi selain sebagai konselor, dan untuk membagi waktu ini kita setting dengan klien. Jadi Ibu izin ya Bu, kami belum bisa pergi pagi ke rumah. Kadang kalau pergi pagi kan babynya masih tidur. Jadi kita sampaikan juga mungkin bagi teman-teman yang bekerja kan nggak bisa pergi pagi. Makanya jadi available nih. Si konselornya fleksibel ngabarin si ibunya, Bu, kita janjiannya di sore boleh Bu ya gitu. Oke, boleh. Untuk saat ini kesulitan terberat itu udah menyesuaikan waktu. Mungkin saya nggak bisa nih, teman saya bisa menggantikan nggak. Jadi itu mungkin dari pribadi mungkin ya, kesulitan yang berat itu tidak ada. Cuma untuk membagi waktu saja. Ketika klien sudah menjanjikan di jam pagi misalnya, ketika datang babynya masih tidur, misalkan sayang juga kalau kita membangunkan dia. Tapi itu tergantung case juga. Kalau case-nya memang bayinya sudah misalnya kuning, tidak kuat menghisap, jadi itu kan banyak kendala. Kenapa kami bisa dipanggil, kenapa ibu-ibunya, Bu tolong bantu saya. Nah, ketika kita bisa membantu, kenapa tidak gitu. Oke. Kalau ternyata ada rekan Kronika, istrinya atau adiknya atau kakaknya, atau mungkin rekan Kronika, ibu menyusui, kalau mau memanggil kakak-kakak konselor dari apa, berbayar kah? Bagaimana kah? Kalau untuk menghubungi, kita bisa langsung ke Instagram kita ya, di Aceh Peduli ASI. Kalau untuk berbayar itu tergantung case-nya. Kadang ada beberapa case yang memang harus berulang nih. Seperti contoh misalnya relaktasi, dia mau ASI menyusui kembali setelah libur, setelah misalnya ini bekerja ya,
kemudian ASI-nya menghilang ataupun tidak ada lagi ASI, kemudian terpanggil lagi jiwa ibunya untuk memberikan lagi ASI, jadi kan itu butuh waktu. Atau case sesuatu itu yang misalnya putingnya lecet atau ada sesuatu, jadi tarifnya itu tergantung dari kasus yang terjadi. Tapi pada intinya rekan-rekan di APA bersedia membantu tentunya. Siap. Yang kalau di CFD itu malah free. Atau kita juga punya akun web dari WhatsApp, grup WA, itu free. Apapun yang bertanya terkait ASI dan pemberian makan bayi dan anak itu free. Itu ada layanan free-nya. Nah, paling kalau layanan berbayar itu tergantung case, misalnya dari kita Banda Aceh ini harus menuju ke Aceh Besar misalnya, atau memang sesuatu yang urgent misalnya yang harus kita bantu segera dan kita kunjungi gitu. Intinya kalau udah kunjungan rumah, tarifnya berapa? Pasti tidak di luar pendapatan kita lah. Nah, pokoknya ini intinya kita adalah organisasi yang untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Aceh Peduli ASI lembaga non-profit lah, nggak Benar. mencari keuntungan. Oke, kita kembali lagi Kak ke WBWE ya. Jadi sudah jelas bahwa Aceh Peduli ASI melakukan itu, dan untuk di Aceh saat ini di World Breastfeeding Week ini menjadi tanggung jawabnya Aceh Peduli ASI untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, di minggu lalu kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu dokter kandungan, dokter SPOG, yang juga menyatakan bahwa ternyata WBW ini program tahunan, ya Kak ya. Nanti mungkin pemirsa bisa lihat saja di video sebelumnya kita dengan apa juga. Dan kalau kita berbicara WBW itu tadi, Pekan ASI Sedunia, untuk tahun ini kenapa sih Kak prioritas breastfeeding atau CRIP Sustainable Support System? Apakah memang di dunia ini atau di Aceh ini atau di Indonesia ini support system itu sangat kurang? Kalau kita berbicara itu kan sustainable ya, support system yang berkelanjutan. Nah, mungkin di tahun lalu itu support system, jadi semua lini itu mendukung. Nah, ini untuk berkelanjutan, jadi jangan nanti kan udah didukung sama suami aja, yang lain tidak mendukung. Jadi di sini bagaimana cara si ibunya benar-benar didukung dan itu terus menerus. Kan namanya menyusui bukan hanya 1 hari ya Bang. Nah, yang namanya menyusui kan dari 0, 2 tahun ya? 6 bulan itu kan ASI eksklusif. Dan dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Mungkin di baru-baru menyusui itu supportnya tinggi nih. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ketika udah 13 bulan misalnya, alah biasa aja, ya aman tuh, aman tuh. Nah, makanya di tema tahun ini kita di dunia ini menyampaikan bahwa keberlanjutan. Nah, jadi mulai dari situ support sistemnya siapa aja? Keluarga, karena dia di rumah ya. Kemudian kita selaku sekitar, misalnya ada ibu yang menyusui terus tiba-tiba di warung kopi misalnya, karena di Aceh nih mendukungnya itu kita sedang menyusui misalnya di warung kopi, karena kita terkenal dengan 1001 warkop ya. Nah, itu kalau memang sedang menyusui, sebenarnya kita yang mendukung ini kita harus soundingkan nih, harus kasih tahu bahwa ini ada orang menyusui nih, tolong dong jangan merokok atau jangan sampai mengganggu dia gitu. Kita harus mendukung nih. Yang namanya mendukung itu bukan hanya ayo menyusui, tidak, tapi tindakan kita itu yang benar-benar mendukung dia buat si ibu menyusui ini nyaman. Kemudian misalnya kalau di mall atau di ruang publik itu punya ruang khusus menyusui, itu merupakan dukungan yang memang harus dilaksanakan. Contoh misalnya kayak di bandara nih, ada ruang khusus menyusui. Kalau di MPP ya, kalau di ini masih ada ruang menyusui. Di rumah sakit juga ada ruang khusus untuk menyusui, di klinik-klinik. Nah, ini termasuk dalam kategori mendukung yang berkelanjutan. Nah, kalau tema kali ini kita mau melihat bagaimana dukungan itu terus ada. Jangan hanya terputus misalnya di sampai tanggal 7 saja. Atau hanya si bayi di umur 6 bulan saja. Berarti gitu. Setelah pojok laktasi, setelah bulan 12, pojok laktasinya dibongkar. Jadi tempat penyimpanan apa gitu. Jadi itulah dukungan kita yang kita mau secara terus-menerus. Nah, kampanye seperti apa yang dilakukan apa untuk program sustainability ini tetap berjalan? Nah, kalau saat ini kita dari Aceh Peduli ASI itu, yang pertama kita ada membuat event besar itu mengundang atau memberikan edukasi itu dari pusat mungkin. Kemudian juga ada kegiatan jalan sehat, kemudian ada cek kesehatan gratis. Jadi itu yang event besarnya. Kemudian di tanggal, saya lupa tanggal berapa itu kegiatan, juga memberikan edukasi ke ibu hamil atau di posyandu yang bisa kita kumpulkan orang-orangnya.
gitu. Jadi memang kegiatannya itu lebih ke edukasi dan mengkampanyekan itu kayak kita, ayo ibu kita mendukung ASI gitu. Jangan ibu-ibu merasa tidak ada yang mendukung dia saat menyusui. Karena kan baby blues itu ada. Wah, rupanya kayak gini setelah melahirkan ya harus menyusui. Jadi kita hadir untuk menyemangati dan mendukung si ibu-ibu ini saat menyusui. Gitu. Oke. Boleh tolong dikoreksi ya pemirsa. Apakah di Aceh sendiri menurut pantauan tim apa atau sepengetahuan dari tim Aceh Peduli ASI atau kakak sendiri, sebenarnya para ibu menyusui saat ini memberikan ASI itu sebagai kewajiban saja atau seperti apa? Ketika sudah kasih ASI ya sudah gitu. Tapi nggak melakukan hal-hal penting, misalnya seperti tetap makan makanan bergizi, juga vitamin atau seperti apa. Ini temuan tim apa sendiri bagaimana? Apakah ini bagian dari tujuan di WBW juga? Ini seperti apa? Ya, kalau yang saat ini yang kita temukan bahwa ketika ibu-ibu menyusui masih dalam kategori libur ya, masih libur cuti hamil dan melahirkan, itu banyak ibu-ibu yang sukses menyusuinya. Tapi ketika sudah mulai mengambil peran sebagai ibu pekerja, jadi double. Dia sebagai ibu menyusui dan juga sebagai ibu pekerja. Nah, disitulah kita bisa mendukung para ibu-ibu pekerja ini untuk terus memberikan ASI-nya. Nah, tadi Abang ada menyebutkan bahwa makan bergizi, benar. Jadi ibu-ibu yang menyusui pasti membutuhkan gizi yang lebih gitu ya. Jadi harus mendapatkan informasi makan apa ya biar banyak ASI-nya. Nah, kita masuk sebagai pemberi edukasi tadi, masuk lagi bagaimana membuat ASI itu lancar, membuat ASI itu banyak, kemudian tercukupi si bayi tersebut dari ASI saja tanpa harus menggabungkan dengan susu formula misalnya. Jadi memang kita mengharapkan bahwa ASI full untuk si bayi, karena nutrisi terbaik itu ada di ASI pertama, karena imunitas si bayi juga kekebalannya itu dimulai dari pemberian ASI gitu. Oke. Sekali tolong diulang Kak, ASI eksklusif itu ASI yang seperti apa? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan 0 sampai dengan 6 bulan tanpa ada campuran yang lain. Nah, contoh maksudnya Kak, saya mau bekerja, kemudian karena saya merasa ASI saya tidak cukup, kemudian saya memberikan susu formula. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi, kalau memang kita akan bekerja, nanti kita ada memberikan trik dan edukasi kepada ibu-ibu pekerja sebelum memulai masuk kerja. Jadi kita mulai memompa dulu ASI-nya, simpan dulu ASI. Jadi nanti bagaimana cara memberikan ke bayi itu akan kita berikan edukasi. Di WBW ada program edukasi itu ada nanti ya? Ya, apapun yang dibutuhkan ketika nanti di minggu pertama ini mau konsultasi itu free. Nah, jadi ada, kan tadi saya sebutkan ya, ada konsultasi cek kesehatan gratis. Nah, di situ ada konsultasi menyusui. Mau konsul tentang apapun dan itu free. Gitu. Jadi mau nanya, Bu, saya ini ASI saya tidak lancar misalnya. Oh Bu, ini saya udah simpan dua box di kulkas itu punya full tuh ASI, gimana caranya sampai tahap berapa? Itu boleh ditanyakan gitu. Jadi tentunya pertama buat Anda para ibu hamil atau mungkin saat ini buat kakak-kakak, ibu-ibu yang mau menikah, mungkin sudah bisa belajar dari sekarang, boleh ya? Boleh, harus. Boleh ya? Remaja putri itu harus juga kita edukasi gitu. Harus tahu bahwa makanan terbaik itu untuk si bayi adalah ASI gitu. Jangan nanti karena terpengaruh dengan dunia, kemudian iklan, oh boleh kok masih ini. Nah, itu yang mau kita kurangi dari remaja putri gitu. Baik, terakhir Kak Namira, harapan Anda, harapan Kakak atau mungkin juga pesan Kakak terhadap WBW atau terhadap ibu-ibu atau perempuan yang ada di atau rekan kronika yang perempuan, silakan. Ya, untuk teman-teman perempuan di seluruh Indonesia mungkin atau di seluruh dunia maya dan teman-teman kronika, semangat terus memberikan ASI kepada bayi, kemudian kepada remaja, wanita usia subur, tetap terus mempelajari ilmu ASI itu seperti apa, karena tanpa ada membaca, tanpa kita mengetahui, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Bagaimana cara menyusui, bagaimana memberikan makanan terbaik kepada si generasi penerus kita. Kenapa memilih ASI? Karena memang ASI adalah nutrisi terbaik kepada si bayi untuk menciptakan generasi emas di tahun-tahun mendatang.
Oke. Jadi kalau Anda termasuk ya lumayan malas dalam literasi membaca, ya kan? Mungkin disebutkan akun Instagramnya Kak. Jadi kalau Oh, iya. yang bersosmed ya, jadi Iya, bisa iya, langsung iya. mendapatkan Bisa informasi. langsung Iya, scroll gitu langsung ya. scroll. Iya. Buat teman-teman kalau hobinya scroll ya boleh scroll, silakan follow di Instagram kami di Aceh Peduli ASI. Di situ teman-teman nanti akan menemukan banyak edukasi dan juga kegiatan-kegiatan dari Aceh Peduli ASI yang kalau memang teman-teman mau DM, mau nanya apapun silahkan lewat DM dan insya Allah akan dibalas. Baik. Semoga bermanfaat untuk Anda rekan Kronika. Sekali lagi Kak Namira terima kasih. Ya. Semoga sukses Terima kasih. WBW-nya dan tentunya keberlangsungan atau keberlanjutan ini tetap terus Kak ya. Jadi bahwa ASI ini adalah untuk generasi, untuk anak-anak kita di masa depan, keberhasilan, kesuksesan tergantung dari kita saat ini. Ya. Setuju ya Kak ya? Setuju. Baik, sekali lagi terima kasih untuk rekan Kronika dan jangan lupa follow akun Instagram kita di kronika_id atau Anda bisa subscribe tentunya Kronikata ya, dan tentunya Anda akan mendapatkan informasi terbaru. Sekali lagi terima kasih, salam kami untuk seluruh konselor dan kawan-kawan yang ada di Aceh Peduli ASI. Terima kasih, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.